morning, kids. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine, good, thank you. Okay, did you pray when you entered the class? Tadi pagi sudah berdoa? No, Miss. Please stand up, please greeting. Semuanya berdiri. Oke, then I ask one of you, Ibu minta salah satu dari kalian the prayer in front untuk memimpin doa di kelas. Oke, yo. The others preparing yourself the start praying. Yang lain ambil sikap yang baik. Let us pray together in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, give applause for your friends who let you pray. Tepuk tangan untuk Gio yang paling okay, listen to me. This morning before going to school, who hasn't sobered and eating? Oke, tadi pagi sebelum berangkat sekolah, siapa yang sudah mandi dan siapa yang sudah makan? Saya habis. Oke. Okay, very good children. Bagus sekali anak-anak. Before we go to school, we have to take a shower and have breakfast so that when we get to school, we are still fresh and enthusiastic to receive the lesson given be there. Jadi sebelum kita berangkat sekolah itu, alangkah baiknya kita makan dulu, mandi dulu supaya sampai di sekolah kita tetap semangat untuk menerima pelajaran yang disampaikan guru-guru di sekolah. Oke, I take attention please. Ibu ambil absen dulu ya. Who is absent today? Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Okay, you must always be present. Harus hadir ya, so that you don't miss the material delivered by the teacher at school. Supaya tidak ketinggalan materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Okay. Now listen to me. I want to ask you. Ibu akan bertanya ke kalian. Number one, do you how are present in this class come from the someone area? Apakah kalian yang hadir di sini di kelas ini berasal dari daerah yang sama? Tidak. Okay. Two, children, where are you from? Dari mana saja asal daerah kalian? Oke, coba Gisel dari mana? Dari Soa. Terus siapa lagi yang mana? Dari Koda. Ada lagi yang berasal dari daerah yang berbeda dengan kalian juga? Manggarai. Oke. Yang ketiga, choose the area where you live, have rules and customs. The outfit. Apakah di daerah kalian yang kalian tinggal memiliki aturan-aturan dan adat istiadat yang berlaku? Ada? Oke, contoh Gisel. Adat istiadat yang berlaku di daerah Soa itu ada apa? Tinju ada. Terus apa lagi? Kemudian yang lain? Yang dari ada ini apa? Oh, Ubi, apa lagi? Jai, apa lagi? Reba, apa lagi? Nah, kemudian ada pun aturan-aturan yang berlaku di daerah kalian masing-masing. Di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing pasti memiliki aturan-aturan yang berlaku. Contohnya apa saja? Jangan
Jangan senyum di dalam rumah. Apalagi? Dan ada lagi. Kemudian di rumah kalian pasti memiliki aturan-aturan. Nah, contoh aturan di rumah itu tuh seperti apa? Coba aturan di dalam rumah. Jangan membuang sampah sembarangan. Membantu orang tua. Apalagi? Memasak. Apalagi? Cuci pakaian. Oke. Nah, dari semua yang sudah kalian sebutkan tadi itu merupakan aturan dan adat istiadat yang berlaku di daerah kalian. Masih? Okay, kids. All that you have answered is related to the material that we will learn today. Jadi dari semua yang kalian sebutkan tadi itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai norma dan adat istiadat yang ada di daerahku. Nah, pada hari ini juga, with 3 learning objective that we will activate today are. Jadi hari ini juga ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang number 1, students are able to identify the description of norma and custom. Tujuan yang pertama itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi definisi norma dan adat istiadat. Tujuan number 2 atau tujuan yang kedua, students are able to distinguish written and unwritten rules. Tujuan yang kedua itu peserta didik mampu membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kemudian tujuan number 3, students are able to identify norma and the importance of norma in the surrounding environment. Jadi tujuan yang ketiga itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di sekitar. And also the assessment dan dengan penilaian yang akan ibu ambil, that I will take is attitude flow, yaitu penilaian sikap, the flow of your activities in the learning process, to the group flow and the individual flow. So in a moment I will divide you into groups to work on the quiz in group, and will also be given evaluation quiz that are worked and individually as your individually do. Dan juga penilaian yang akan ibu ambil adalah nilai sikap, nilai keaktifan kalian dalam proses pembelajaran, nilai kelompok, dan nilai individu. Jadi sebentar ibu akan bagikan kalian dari dalam beberapa kelompok, dan juga akan diberikan soal evaluasi yang dikerjakan secara masing-masing sebagai nilai individu kalian. Jadi sebentar ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok untuk bekerja sama. Do you understand the assessment that you have explained to your children? Sudah mengerti anak-anak mengenai penilaian yang sudah ibu jelaskan? Okay, let's continue with your discussion of today's material, namely what are children. Jadi kita akan lanjut dengan pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Adat istiadat, norma dan adat istiadat. Norma dan adat istiadat. Adat istiadat. Oke, sekarang stand up greeting to all. Silakan berdiri untuk kalian semua. Berdiri. Kalian tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Oke, sekarang ibu minta satu dari kalian untuk lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Coba. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan maju ke depan. Oke, semuanya kita nyanyi sama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua tahu kok? Oke, Bio silakan pimpin teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke.
istiadat. Oke, apa yang kalian tahu tentang norma? Norma itu apa sih? Tidak tahu. Kemudian apa yang disebut dengan adat istiadat? Tidak tahu. Kemudian apakah terdapat adat istiadat yang berlaku di daerah sekitarmu? Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa itu norma, adat istiadat, dan perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, kita akan membahas tentang norma. Apa yang kalian tahu tentang norma? Norma itu apa sih? Ayo, ada yang tahu norma itu apa? Tidak tahu? Jadi, norma itu adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Seperti yang awal tadi Ibu sudah bertanya, adakah peraturan-peraturan yang ada di daerah kalian masing-masing? Jika ada, itulah yang dikatakan norma. Norma itu merupakan peraturan yang berlaku di wilayah yang kalian tempati. Sudah mengerti? Sudah. Kemudian yang kedua, apa sih itu adat istiadat? Adat istiadat. Siapa yang tahu apa itu adat istiadat? Nah, coba. Nama siapa? Agan. Coba Agan. Apa itu adat istiadat menurut Agan? Itu adalah hal yang dilakukan seperti rebah. Oke, hal yang dilakukan seperti rebah. Kurang untuk Agan dulu. Untuk teman untuk Agan. Oke, jadi yang dikatakan adat itu merupakan adat istiadat. Jadi adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Adat istiadat juga merupakan bagian dari norma. Jadi adat istiadat dan norma itu saling berkaitan. Mereka memiliki tujuan yang sama. Kemudian dalam norma juga dibagi ada beberapa jenis norma. Ada yang tahu jenis-jenis norma? Atau macam-macam norma? Ada norma apa saja yang berlaku di sekitar kita ini? Ada norma apa saja? Tidak tahu? Tidak tahu. Oke, jadi baik. Secara umum norma dikelompokkan ada 4 jenis. Yang pertama itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke, yang akan kita bahas yang pertama itu ya adalah norma agama. Ada yang tahu apa itu norma agama? Tidak. Norma agama tidak tahu? Oke, sekarang kita dulu. Norma agama itu merupakan kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma agama berisi tentang perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, contoh dari norma agama itu adalah oke anak-anak, yang merupakan contoh dari norma agama itu adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oke, dalam kehidupan sehari-hari ini kita memiliki norma agama. Contohnya itu kan beribadah sesuai ajaran masing-masing. Di sini kelas ada yang merupakan agama selain agama Katolik? Tidak ada. Semuanya agama Katolik? Iya. Tempat agama Katolik beribadah itu di mana? Di gereja. Siapa di sini yang tidak biasa ke gereja? Setiap hari Minggu tuh, siapa yang biasa tidak ke gereja? Ingat, orang yang tidak rajin-rajin ke gereja itu juga termasuk melarang atau melanggar norma agama. Sudah mengerti? Sudah. Yang kedua ada
Yang merupakan norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkaitan dengan bisikan-bisikan dan suara hati nurani manusia. Oke anak-anak, jadi dalam norma kesusilaan itu dipercaya bahwa manusia selalu ada seruan untuk berbuat baik, membantu sesama dan berkata jujur, karena adanya keyakinan bahwa suara hati manusia akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Nah, contoh norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kalau dalam kelas itu tuh pada saat ujian itu norma kesusilaan itu seperti kalian jangan menyontek. Itu merupakan contoh dari norma kesusilaan. Siapa di sini kalau ada ujian itu sering nyontek? Berarti dia itu melanggar norma kesusilaan. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah? Tentang norma kesusilaan sudah mengerti? Sudah, ya. Contoh norma kesusilaan dari apa? Tidak menyontek. Pada saat? Kemudian jangan mencuri. Itu merupakan contoh dari norma kesusilaan. Oke, kemudian ada pun norma yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Halo? Hai. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, kalau masih semangat, dengar Ibu. Oke, sekarang kita lanjut dengan norma kesopanan. Ada yang tahu apa itu norma kesopanan? Coba akan. Sopan terhadap orang yang lebih tua. Sopan terhadap orang yang lebih tua. Itu merupakan contoh dari norma agama. Nah, yang berkaitan dengan norma kesopanannya itu merupakan norma yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Nah, yang berkaitan dengan norma kesopanan itu di mana kita hidup dalam bermasyarakat. Contoh penerapan norma kesopanan yaitu mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang. Tidak kamu pergi ke rumah orang, tidak duduk, tidak panggil juga tiba-tiba ada di dapur, tiba-tiba masuk ke situ. Itu merupakan contoh penerapan norma kesopanan. Pergi ke rumah orang tuh ketuk dulu pintu, panggil dulu. Kalau orang rumahnya bilang, ayo silakan masuk, baru masuk. Ini orang rumah belum silakan untuk masuk, sudah masuk. Berjalan juga tidak ini tegur orang apa gitu. Siapa di sini ya, kalau bertamu ke rumah orang tidak ketuk pintu dulu, tidak melewati peraturan-peraturan yang ditetapkan di rumah. Iya, kalau pergi ke rumahnya anak ketuk pintu. Tidak, kalau pergi ke rumah apa itu? Tidak pernah. Siapa yang pernah berkunjung ke rumah teman? Itu ketuk dulu atau gimana? Kalau orang yang tidak ketuk dulu berarti dia melanggar norma kesopanan. Tidak sopan. Iya, berarti dia tidak sopan. Berarti dia bukan anak yang baik. Kemudian contoh yang kedua itu menggunakan bahasa yang halus ketika berbicara dengan orang tua. Siapa di sini kalau omong dengan orang tua itu menggunakan bahasa yang kasar? Contoh menggunakan kata kau terhadap orang yang lebih tua. Siapa di sini yang bisa kasar terhadap orang tua tuh? Yang orang omong tua baru satu kata dia sudah 1000 kata. Itu siapa? Kalau orang-orang yang seperti itu tuh berarti dia melanggar norma kesopanan karena dia tidak sopan terhadap orang tua atau orang yang lebih tua selain orang tua kita. Sudah mengerti? Dalam kehidupan bermasyarakat itu, dalam rumah itu harus menghargai orang tua omong itu dengar walaupun teguran dari orang tua itu menyakitkan, tapi itu akan membentuk kamu punya karakter nantinya kamu menjadi apa. Sudah mengerti? Sudah. Kemudian contoh yang ketiga itu tuh berpakaian sopan dan rapi. Sampai di sini aja sudah. Yang laki-laki wajib di dalam kalau pakaian pramuka, tapi kalau yang perempuan itu tidak perlu pakai kiri kanannya. Dan juga kalau ada pergi ke pesta-pesta itu pakai pakaian yang tertutup, yang sopan, tidak yang robek-robek, atau yang perempuan tidak terbuka kiri kanan. Sudah mengerti? Berarti itu kamu tidak sopan dalam berpakaian. Kalian melanggar norma kesopanan. Sudah mengerti? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut dengan norma yang keempat atau norma yang terakhir, yaitu norma apa? Norma terakhir, norma apa?
Indonesia itu hukum itu sangat berlaku. Nah, yang dimaksudkan dengan norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Norma hukum bersifat memaksa sehingga perintah norma hukum harus ditaati, sedangkan larangannya harus dijauhi. Nah, contoh dari norma hukum adalah contohnya itu tuh melakukan tindakan kejahatan, kemudian larangan melakukan korupsi, kemudian larangan merusak hutan serta kewajiban memelihara hutan dan juga kewajiban membayar pajak. Nah, hukum ini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu tidak melakukan korupsi. Kalau untuk pejabat itu tuh korupsi itu tuh melanggar norma hukum. Kemudian melakukan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan yang kalian ketahui itu apa saja? Mencuri, apa lagi? Membuli, apa lagi? Melakukan apa lagi? Tindakan kejahatan seperti tidak membunuh, tidak melakukan korupsi tadi itu. Nanti kalau kalian sudah besar dan menjadi pejabat atau DPR, sampai sini bisa jadi DPR, tentara. Nah, besok-besok itu kalian akan menjadi seorang yang korupsi. Hiduplah dari uang yang kalian hasilkan sendiri dengan cara yang baik dan benar. Sudah mengerti? Sudah mengerti anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut dengan tujuan dibuatnya norma. Norma atau peraturan yang dibuat itu memiliki tujuannya. Siapa yang tahu tujuan dari norma? Coba ada? Membantu masyarakat untuk Membantu masyarakat untuk saling membantu. Apa lagi? Siapa lagi? Tepuk tangan untuk ada dulu. Oke, tujuan norma yang pertama adalah terciptanya kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Nah, kalau di dalam hidup bermasyarakat tidak ada aturan yang ditetapkan dan harus dipatuhi, masyarakat itu pasti akan hidup semena-mena atau seenaknya. Ya, bebas. Kemudian tujuan yang kedua sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak. Kalau tidak adanya norma atau aturan yang berlaku, pasti orang juga bertindak semena-mena dan bebas. Kemudian tujuan yang ketiga sebagai pengontrol sikap dan tindakan manusia. Dan tujuan yang keempat sebagai alat pelindung masyarakat. Kemudian kita masuk dengan adat istiadat. Adat istiadat tadi apa? Yang di awal itu sudah jelaskan tadi apa yang dimaksud dengan adat istiadat. Yang masih ingat apa? Aturan yang harus ditaati. Oke, adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Adat istiadat merupakan bagian dari norma. Nah, contoh daerah yang menerapkan aturan adat istiadat di Indonesia. Sebelum kita membahas di Indonesia, saya coba bertanya, adat istiadat yang berasal di daerah kita ini, daerah mana itu apa saja? Yang kalian ketahui? Apa? Rebah itu merupakan upacara yang harus dilakukan setiap 1 tahun sekali dan biasanya setiap rebah itu tidak dilakukan secara serentak. Contohnya di bulan kami kalau untuk ibu di wilayah daerahnya ibu itu kan dilakukan setiap bulan Januari dan di tanggal 3 atau tanggal 5. Dan juga kan ada daerah-daerah lain itu kan bisa dilakukan di bulan kedua atau 1 bulan tapi di tanggal yang berbeda. Nah, kalau untuk di Indonesia itu adat istiadat yang menerapkan aturannya itu seperti di Bali, yaitu terdapat pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan bertugas menjaga keamanan ketertiban wilayah secara umum
sehingga upacara adat diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Nah, contoh upacara adat yang ada di Bali itu adalah ngaben. Kamu tahu ngaben itu apa? Tidak tahu. Bakar apa? Coba deh. Bakar mayat. Bakar? Mayat. Mayat. Nah, ibu punya gambar. Gambar ini adalah gambar ngaben tadi yang maksud. Ini adalah kepercayaan dari orang-orang Bali, yaitu membakar mayat. Ini adalah yang dipercayakan oleh suku Bali atau orang Bali dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti mereka mendapatkan sanksi dari lingkungan mereka masing-masing. Ini merupakan ngaben dari orang Bali. Kemudian yang kedua dari Banten. Banten terdapat suku Baduy yang memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Pada masyarakat Baduy dalam ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Yaitu yang pertama, masyarakat tidak diperbolehkan sama sekali menggunakan alat elektronik dalam bentuk apapun. Yang kedua, tidak terdapat aliran listrik dalam wilayah tersebut. Yang ketiga, tidak boleh mengembala ternak di area aliran sungai. Yang keempat, tidak diperkenankan masuk ke area hutan tertentu. Nah, tujuan aturan ini dibentuk untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi area dari berbagai perubahan. Nah, dari semua yang aturan yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu merupakan penerapan aturan adat istiadat yang masih berlaku di daerah Banten, khususnya di suku Baduy. Nah, yang dimaksud dari suku Baduy itu seperti ini. Kamu sudah tahu suku Baduy itu? Jadi di suku Baduy itu tuh memiliki aturan-aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar itu akan dapat sanksi. Kemudian contoh daerah yang masih menerapkan adat istiadat itu Nusa Tenggara Timur, contohnya di Pulau Lembata. Ada yang tahu adat istiadat yang sudah di Lembata itu apa? Coba tembak. Tombak apa? Tombak paus. Tepuk tangan dulu untuk tembak. Nah, yang merupakan kepercayaan yang selalu dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi di Pulau Lembata, yaitu adalah berburu paus pada bulan Mei dan November yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Jadi kebiasaan ini itu merupakan kebiasaan yang sudah terjadi dari nenek moyang dan diturunkan ke generasi sekarang. Dan kebiasaan ini biasa dilakukan pada bulan Mei dan November. Nah, di sini juga memiliki aturan. Yang pertama itu hanya berburu untuk kebutuhan makan seluruh warganya. Yang kedua, tidak memperjualbelikan bagian apapun dari paus. Yang ketiga, tidak berburu paus jantan dan betina yang sedang hamil. Dan yang kelima, semua aktivitas pemburuan dilakukan secara tradisional. Ini merupakan kepercayaan adat istiadat dan kepercayaan itu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu macam-macam peraturan. Di awal tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa macam-macam peraturan itu ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nah, yang merupakan peraturan tertulis adalah peraturan yang sifatnya memaksa, biasanya dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat, dan sanksi penyelenggara berupa sanksi tegas seperti hukuman atau denda. Nah, contoh dari peraturan tertulis yaitu peraturan berlalu lintas di jalan raya. Kemudian pengendara harus membawa kelengkapan berkendara seperti SIM, menaati rambu lalu lintas, memakai helm, sebagai pengendara sepeda motor
dan sebagainya. Jadi contoh peraturan tertulis itu peraturan berlalu lintas di jalan raya, peraturan pengendara harus membawa perlengkapan berkendara seperti SIM, kemudian menaati rambu lalu lintas dan memakai helm saat berkendara motor. Itu merupakan contoh dari peraturan tertulis. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Coba ulangi, contoh dari peraturan tertulis tadi apa? Pakai helm, apalagi? Memiliki SIM, apalagi? Menaati rambu lalu lintas. Menaati rambu lalu lintas, apalagi? Sudah? Kemudian contoh peraturan tertulis di sekolah, yaitu siswa harus datang tepat waktu, berseragam sesuai ketentuan sekolah. Contohnya berseragam sesuai ketentuan sekolah terus untuk apa? Dia melanggar peraturan tertulis. Ini hari apa? Kamis itu berpakaian apa? Tapi lihat jemaah dia berpakaian seragam. Berpakaian seragam itu tuh pakai di saat hari apa? Selasa. Kemudian siswa harus datang tepat waktu. Siapa di sini yang sering terlambat? Ya tidak. Berarti kalian sudah melanggar norma 13 atau peraturan tertulis. Kemudian peraturan yang kedua yaitu peraturan tidak tertulis, merupakan peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Nah, dari semua peraturan yang dibuat pasti memiliki sanksinya masing-masing. Sanksi itu tuh bisa berupa teguran, peringatan, malu atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Nah, contoh dari peraturan tidak tertulis yaitu yang pertama ada menghormati guru kalau di sekolah, kemudian saling menghargai perbedaan, kemudian menjaga ketertiban, membuang sampah di tempatnya, dan menjaga kebersihan. Itu merupakan contoh norma tidak tertulis. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Contoh dari norma peraturan tidak tertulis itu apa? Menghormati guru. Menghormati guru. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, apalagi? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke, nah dari semua peraturan yang dibuat itu memiliki tujuannya, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tertib, karena ketertiban menciptakan masyarakat yang beraturan dan beradab. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah mengerti dengan penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua, sekarang Ibu minta kalian bentuk 4 kelompok. 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Nah, nona yang di belakang itu masuk ke kelompoknya mereka geser. Ayo gabung. Nona yang itu, yang di ujung itu gabung di sini. Kalau di situ terus geser ke ulang. Oke, anak-anak sudah dalam kelompok semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang senang kita akan melakukan LKPD kalian disediakan. Oke.
Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Soal-soal itu tuh berkaitan dengan yang sudah dijelaskan tadi. Kalau yang benar-benar mendengarkan tadi, pasti dia bisa mengerjakan soal tersebut. Oke, sekarang dengarkan. Soal tersebut dikerjakan secara bertanggung jawab dalam kelompok masing-masing dan bekerja sama. Semua harus mengungkapkan pendapatnya mengenai soal-soal tersebut. Tidak hanya satu orang yang bekerja. Sudah mengerti? Sudah? Sudah? Nah, cara pengerjaannya itu kamu tulis ini jenis definisi norma itu apa, ada istilah apa, dan juga contoh dari setiap norma dan alat. Contoh dari norma itu seperti yang Ibu jelaskan, jenis-jenis norma itu. Ada jenis norma kesopanan, kesusilaan yang merupakan contoh-contoh apa itu apa. Yang merupakan contoh-contoh dari jenis-jenis norma itu kamu tuangkan di sini. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, sekarang silakan bekerja dalam kelompok. Kerja sama, tidak ada satu orang yang kerja. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Atau 5 menit. 10 menit. Silakan kita mulai dari sekarang. Dengar, kalau yang belum mengerti tentang kerjaan itu tanya ke ibu. Kalau yang belum mengerti silakan tanya ke ibu.
Lagi 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ayo bersama, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Oke, anak-anak sudah semua? Sudah. Oke, sekarang waktunya kita presentasi hasil kerja kalian. Nah, dari setiap kelompok utus 2 orang untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan yang lain, ketika ada teman yang presentasi, mendengarkan teman dan memahami ketika ada yang belum dimengerti atau belum menjelaskan penjelasan teman bisa ditanyakan di sesi diskusi. Sudah mengerti? Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Ibu panggil 2 orang dari kelompok 1 untuk mewakili teman-teman mempresentasikan hasil diskusi. Silakan berdiri di depan. Dan bagaimana cara dalam presentasi? Silakan. Yang lain, teman-teman yang lain dengar teman-teman di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Salah dan besar. visi kami. Ada salah. Kami persilakan teman saya Tio. Kasih tabel. Yang kasih tabel di bawah ini. Norma definisi. Norma adalah perintah yang tertulis. Yo baca atau ulang supaya teman-teman yang lain mengerti apa yang kau baca. Ulang baca. Norma definisi. Norma adalah perintah yang tertulis. Contoh, norma agama bertujuan ibadah. Norma Dengar. Maju. jangan korupsi. Norma sila tidak boleh nyontek. Norma sopan menggunakan pakaian yang sopan. Ada definisi perintah yang tidak tertulis. Contoh membuang sampah dari tempat. Sekian saja. Mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya kami persilakan. Mungkin dari teman-teman lain setelah mendengarkan penjelasan dari Gio tadi, ada yang belum mengerti silakan bertanya. Sekian saja. Baca mau bertanya. Terus kenapa begitu? Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kesempatan yang kedua, kelompok 2. Silakan untuk 2 orang. Ayo maju keluar. Ingat, baca suara besar dan lantang supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan penjelasan kalian. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok kami. Saya persilakan teman saya Yana untuk mempresentasikannya. Lengkapi tabel jika ini dengan cara yang sudah kami lakukan. Norma kesopanan, sopan cara berpakaian, sopan dalam berbicara. Contoh norma hukuman tidak Korupsi. tidak kejahatan. Suara besar. Baca tidak boleh membuka. Yang lain dengar. Adat adalah aturan sudah tertulis yang diakui sebagai hal yang baik. Adat istiadat merupakan bagian dari norma. Contoh di kepulauan lembaga masyarakat memiliki aturan tidak
yang baik. Contoh, misalnya Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Yang lain dengar, baca suara besar. Yang lain dengar, tidak bermain. Serius. Lengkapilah materi di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Norma. Definisi. Norma berupa aturan yang dibuat dan harus ditaati di daerah yang berbeda. Contoh norma. 1. Norma kesopanan. Menghormati guru, menghormati teman yang lagi berbicara. Contoh norma nomor 2. Norma hukum. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbuat cabul. Contoh norma nomor 3. Norma agama. Mengikuti misa, mengikuti novena dan rajin berdoa. Contoh norma nomor 4. Norma kesusilaan. Memakai pakaian sesuai aturan sekolah dan pakai pakaian yang sopan. Adat istiadat. Definisi aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai aturan yang baik. Contoh adat istiadat. Contohnya di suku Bali. Jangan memakai alat elektronik seperti HP, laptop, dan bagaimana kita ingin menerapkan aturan, apalagi tidak ada yang tidak ingin menerapkan aturan itu. Maksudnya bagaimana? Coba aku jelas pertanyaannya. Coba berdiri. Yang mau bertanya berdiri. Tidak satu dulu. Bagaimana cara kita menerapkan seluruh aturan yang tertulis di norma dan adat istiadat? Sanksi kalau tidak ada yang menaati aturan tersebut. Peraturan seperti apa? Seperti yang sudah dia jelaskan itu apa? Menambah paus yang paus dan tanda yang Jadi penjelasan mereka tidak ada yang mereka jelaskan tentang kamu. Jadi kalau ada tadi bisa jawaban itu, dan misalnya itu bisa dijawab. Banyak teman-teman menjelaskan itu tuh mendengarkan. Oke, Gio silakan bertanya. Suara besar, ulang. Ada ini misalnya lagi? Tidak? Oke, tangan untuk kelompok 4.
Kemudian contoh dari setiap jenis norma yang sudah dijelaskan tadi. Ada berapa norma tadi yang dijelaskan? Norma agama, norma kesopanan. Nah, contoh dari norma kesusilaan itu apa? Memakai pakaian sesuai dengan sekolah. Itu norma apa tadi? Tidak boleh memakai. Norma kesusilaan itu contohnya adalah tidak boleh menyontek saat ujian. Itu merupakan contoh norma susila. Kemudian norma yang kedua adalah norma kesopanan, yang merupakan contoh norma kesopanan adalah memakai pakaian yang sopan, berbicara sopan terhadap orang tua. Contoh norma hukum itu adalah apa tadi? Tidak melakukan tindakan korupsi, tidak melakukan tindakan kejahatan seperti membunuh. Kemudian contoh norma agama yaitu beribadat sesuai keyakinannya masing-masing. Itu merupakan contoh dari norma. Nah, kemudian adat istiadat. Adat istiadat itu merupakan aturan yang tidak tertulis, yang berlaku dan dianggap baik. Norma adat istiadat juga merupakan bagian dari norma. Jadi norma dan adat istiadat itu tuh saling berkaitan karena mereka tuh sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian contoh dari adat istiadat itu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu contohnya di suku Banteng itu adalah suku Baduy tadi itu memiliki aturan yaitu tidak membawa alat elektronik dalam suku Baduy seperti handphone. Kemudian apa lagi? Aturan dari adat istiadat di Pulau Lembata. Oke, anak-anak sudah mengerti semua penjelasan itu? Sudah? Ada yang ingin bertanya? Kalau yang belum mengerti silakan bertanya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Gio tadi itu, suku Baduy itu dari mana? Suku Baduy itu dari Banteng. Dari apa? Gio tadi yang bertanya bilang, akan tadi bertanya kalau ada yang melanggar peraturan seperti kalau ada yang memburu paus betina yang sedang hamil, itu akan mendapatkan sanksi dari suku kan memburu paus kan terjadi di Pulau Lembata. Kalau ada yang melanggar itu akan mendapatkan sanksi dari ketua-ketua adat yang dipercayakan untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Sudah? Oke, ada yang belum mengerti silakan bertanya. Sudah? Itu mitos. Yang tidak nyambung.
yang sudah Ibu jelaskan? Sudah? Okay, thank you all of you already understand and comprehend. Oke, terima kasih kalian sudah mengerti dan memahami tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. So, we got concrete the norma and release the active in an area. Then there are three forms of numbers. Jadi kita sama-sama menyimpulkan bahwa norma itu merupakan aturan yang berlaku di suatu daerah. Kemudian terdapat dua bentuk norma, yaitu namely one written norma and unwritten norma, atau norma tertulis dan norma tidak tertulis. Then customs are a habit that is inherited from generation to generation that has become a belief from its region always be maintained and prospered is every generation. Kemudian adat istiadat merupakan sebuah kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun yang sudah menjadi suatu kepercayaan dari setiap daerah untuk selalu dijaga dan dilestarikan di setiap generasi. And norma very important to obey so that is everyday life in an area is becomes more harmonious and peaceful. Serta norma itu sangat penting untuk ditaati agar kehidupan sehari-hari dalam masyarakat menjadi lebih rukun dan damai. Do you understand everything? Sudah mengerti semua kalian? Sudah? Sudah. If anyone is still confused, they can ask quiz to the mothers. Please, anyone who wants to ask quiz, please raise your hand. Kalau ada yang masih bingung, bisa ajukan pertanyaan ke Ibu. Silakan, siapa yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Sudah paham semua? Sudah. Understand? Sudah? Okay, so to test how far you understand the material, I will give you quiz to work on individually to get individual scores. Oke, kalau begitu, untuk menguji seberapa jauh kalian memahami materi tentang norma tadi, Ibu akan bagikan soal untuk kalian kerjakan secara masing-masing untuk diambil nilai individu. Jadi, Ibu akan bagikan soal untuk kalian kerjakan secara individu. Soalnya ada 5 nomor, soalnya pilihan ganda. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang tetap dalam kelompok ini, tapi kerjanya secara masing-masing. Kerja di kertas dan dikumpulkan. Ibu kasih waktu 5 menit. I give you 5 minutes to work on. Ibu kasih waktu 5 menit.
please greeting. Silakan greeting. Mom asked one person to lead the prayer go home. Ibu minta satu orang untuk pimpin doa pulang. Siapa yang bisa? Gio. Let us pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Give applause to Gio. Okay, listen to me. Okay, once again, thank you all and see you later.